Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sikap Farhana, NIM 7211141032. Saya dari Akuntansi Internasional Universitas Negeri Semarang angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu bab 7 mengenai sistem pendukung pengambilan keputusan. Langsung saja ke yang pertama, itu ada tujuan belajar. Yang pertama itu ada memahami dasar-dasar pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Lalu yang kedua itu ada mengetahui bagaimana dimulainya konsep sistem pendukung keputusan atau decision support system. Lalu ada mengenal 4 bagian dasar dari sistem pakar. Lalu mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau group decision support system dan berbagai lingkungan yang berbeda di mana sistem ini dapat digunakan. Next itu kita masuk ke pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Nah, pemecahan masalah atau problem solving terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang masih berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah atau problem sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya atau membahayakan perusahaan atau yang bermanfaat atau dapat memberi manfaat. Nah, ada pembuatan keputusan atau decision making. Pembuatan keputusan adalah tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Nah, keputusan decision itu didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali perlu untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan masalah. Lalu ada fase pemecahan masalah. Nah, orang yang memecahkan masalah ini terlibat dalam yang pertama ada aktivitas intelijen. Nah, aktivitas intelijen ini mencari di sekitar lingkungan yang harus dipecahkan. Yang kedua itu ada aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Lalu yang ketiga ada aktivitas pemilihan. Nah, ini memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Lalu ada aktivitas pengkajian. Nah, ini memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Next itu ada pentingnya cara pandang sistem. Nah, dalam mengambil cara pandang sistem dan pendekatan sistem, manajer dapat menggunakan model sistem untuk sistem umum, perusahaan, atau model lingkungan. Nah, tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada organisasi untuk bekerja sebagai sistem yang efektif dan efisien. Nah, cara pandang sistem akan mencegah manajer akan tidak kebingungan karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Lalu menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Lalu menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk kerjasama. Lalu mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Lalu menempatkan nilai tinggi pada informasi didapat dari input yang hanya saat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Lalu next itu ada struktur permasalahan. Nah, yang pertama adalah masalah terstruktur atau struktur problem. Nah, ini terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Lalu yang kedua itu ada masalah tidak terstruktur atau unstructured problem. Nah, masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antara elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Lalu yang ketiga itu ada masalah semi-struktur atau semi-struktur problem. Nah, ini adalah masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Next itu ada jenis keputusan. Ada 2 jenis keputusan. Yang pertama itu ada keputusan terprogram. Nah, keputusan ini bersifat repetitif dan rutin. Dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap de novo atau baru setiap kali terjadi. Nah, yang kedua itu ada keputusan tidak terprogram. Nah, keputusan ini bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Nah, tidak ada metode yang pasti untuk menangani masalah ini karena belum pernah ada sebelumnya, atau karena sifat dan struktur persisnya tak terlihat atau rumit. Lalu next itu ada sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system. Nah, istilah sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system ini digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. Nah, ide dasarnya adalah agar manajer dan komputer dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah. Jenis masalah yang dapat diselesaikan adalah masalah semi struktur.
komputer dapat menyelesaikan bagian yang terstruktur, sedangkan manajer dapat menyelesaikan bagian yang tidak terstruktur. Lalu next itu ada pemodelan matematika. Nah, model adalah abstrak dari sesuatu. Model mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas. Nah, manajer menggunakan model ini untuk mewakilkan permasalahan yang harus diselesaikan. Jenis-jenis model. Yang pertama itu ada model fisik. Nah, dibuat untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh benda sesungguhnya. Yang kedua itu ada model naratif. Nah, ini menggambarkan entitas dengan kata yang terucap atau tertulis. Nah, lalu ada model grafis. Model grafis ini menggambarkan entitas dengan abstraksi garis, simbol, atau bentuk. Lalu yang keempat itu ada model matematis. Nah, model ini setiap rumus atau persamaan matematika adalah model matematika. Next itu ada kelemahan dan kelebihan pemodelan. Nah, kelemahannya itu yang pertama, seringkali sulit untuk membuat model sistem bisnis. Yang kedua itu kemampuan matematika yang tinggi dibutuhkan untuk membuat suatu model yang kompleks. Lalu ada kelebihannya, yang pertama itu memberikan pengalaman pembelajaran. Yang kedua memberikan pertimbangan akan sejumlah besar alternatif. Yang ketiga itu ada memprediksi masa depan. Yang keempat itu memungkinkan beberapa masalah untuk diselesaikan dengan biaya yang lebih rendah. Next itu ada kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau disingkat dengan AI adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan kemampuan yang ditampilkan oleh manusia. Nah, wilayah AI itu diterapkan di dua bisnis dalam bentuk. Yang pertama itu ada algoritma genetik. Nah, menerapkan proses yang terkuat yang selamat untuk memungkinkan para pemecah masalah agar menghasilkan solusi masalah yang semakin lebih baik. Nah, yang kedua itu ada agen cerdas. Nah, ini digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer yang berulang-ulang. Lalu yang ketiga itu ada sistem pakar. Nah, sistem pakar ini program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Nah, heuristik itu apa sih? Heuristik adalah aturan yang menjadi patokan atau aturan untuk menebak dengan baik. Lalu ada jaringan saraf tiruan. Nah, meniru fisiologi otak manusia. Jaringan ini mampu menemukan dan membuat pola sehingga membuatnya amat berguna di wilayah pengenalan suara dan pengenalan karakter optis. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau materi yang kurang atau materi yang salah ketika saya menyampaikan, karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.